Kami butuh kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Kita boleh menikmati nafas kehidupan yang Tuhan beri. Kita boleh menikmati hidup yang Tuhan beri. Itu semua bukan karena kekuatan kita, itu semua bukan karena kegagahan kita, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai minyak urapan. Ada beberapa atau banyak ya orang Kristen, di kalangan orang Kristen gagal paham, salah memahami mengenai minyak urapan. Padahal sangat jelas dikatakan firman Tuhan, minyak urapan itu tidak sembarangan ya, tidak sembarangan. Tetapi kita akan bahas ya mengenai minyak urapan ini. Ada orang Kristen yang mengambil ayat firman Tuhan dalam kitab Markus pasal 6 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan mereka mengusir banyak setan. Siapa ini? Murid-murid Yesus yang diutus oleh Yesus, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak. Nah, waktu itu murid-murid Yesus mengoles orang yang sakit itu dengan minyak ya, bukan dengan minyak urapan ya, dan menyembuhkan mereka. Jadi yang mengolesi orang yang sakit itu adalah utusan Tuhan, hamba Tuhan gitu ya, murid-murid Tuhan. Itu yang mengolesi orang sakit dengan minyak, bukan dengan minyak urapan. Nah, di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 14 juga ada firman Tuhan mengenai minyak. Kalau ada seorang di antara kami yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, hamba Tuhan, utusan Tuhan, murid Tuhan Yesus ya, supaya mereka, siapa yang mereka? Supaya para penatua itu mendoakan dia. Nah, jadi kalau orang sakit, dia bukan diolesi dengan minyak, tapi didoakan. Baru setelah didoakan, dia selanjutnya dikatakan mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi didoakan serta dioles gitu ya. Itu kalau minyak untuk orang sakit ya. Tetapi mengenai minyak urapan, firman Tuhan tidak pernah mencatat bahwa minyak urapan dibuat untuk orang sakit ya. Minyak urapan tidak pernah dibuat untuk orang sakit, dan minyak urapan tidak pernah sembarangan diberikan kepada orang ya. Kita akan bahas juga di dalam kitab Keluaran pasal 30 ayatnya 31 sampai ayat 33. Demikian firman Tuhan. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak urapan itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak semacam minyak urapan itu dengan memakai campuran itu juga. Jadi artinya minyak urapan ini tidak diberikan sembarangan orang ya, kepada tubuh sembarangan orang pun tidak, tetapi orang-orang khusus, orang-orang Tuhan. Dan juga tidak boleh minyak urapan ini dibuat dengan komposisi yang sembarangan. Misalnya seperti minyak gorengnya minyak kelapa. Jadi minyak goreng ini tidak boleh dijadikan jadi minyak urapan. Disinilah pemahaman orang Kristen yang sesat, keliru, bahkan gagal paham mengenai minyak urapan. Dan dikatakan lagi, janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Ada campurannya dengan minyak, ibaratnya minyak goreng
ini dibuat campurannya dengan minyak urapan gitu ya, minyak khusus itu. Itulah minyak yang kudus dan haruslah itu kudus baginya. Jadi minyak urapan itu kudus. Jadi ya, orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhnya pada badan orang awam, orang biasa, haruslah dilenyapkan dari antara bangsa. Jadi orang-orang yang memakai minyak urapan, orang-orang yang mengoleskan minyak urapan kepada sembarang orang, atau orang yang mencampurkan minyak urapan dengan minyak goreng misalnya, dia harus dilenyapkan. Itu firman Tuhan. Jadi jangan pakai kitab Markus 6 ayat 13 tadi dengan Yakobus 5 ayat 14 tadi sebagai acuan itu minyak urapan ya, bukan. Kalau kita sakit, kalau orang sakit dia didoakan, bukan dibuat minyak urapan. Karena minyak urapan itu minyak yang dikhususkan, minyak yang kudus, itu dipakai untuk mengurapi imam besar, imam-imam itu ya. Jadi tidak sembarangan dia digunakan untuk orang sakit. Jadi ibaratnya ada seorang hamba Tuhan didoakan minyak goreng ya, didoakan minyak goreng lalu diberikan kepada orang dan dikatakan itu minyak urapan. Nah, ini pemahaman yang salah ya. Minyak urapan bukan minyak goreng. Minyak urapan itu minyak yang khusus. Dan kita harus pahami bahwa komposisinya minyak urapan ini terbuat dari minyak yang kudus. Coba baca ayat dari Keluaran pasal 30 ayat 22 dan 23. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, bukan biji kelapa sawit ya, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Jadi inilah komposisinya minyak urapan, Bapak Ibu Saudara ya. Itu komposisinya. Jadi minyak goreng yang seperti yang saya tunjukkan itu bukan minyak urapan. Itu minyak yang telah didoakan ya, bukan minyak urapan. Jadi menggunakan bahasa juga harus diperhatikan. Mungkin Bapak Ibu mengatakan ya kan sama itu, tapi bahasanya kurang pas. Karena minyak urapan itu komposisinya di dalam kitab Keluaran 30 ayat 22 dan selanjutnya itu komposisi dari minyak urapan, bukan dari biji kelapa sawit atau dari daun pohon jati, pohon eukaliptus, bukan ya. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang sakit didoakan. Firman Tuhan juga mengatakan diolesi ya dengan minyak, bukan menggunakan minyak urapan. Hamba Tuhan yang nggak di situ gitu ya, tetapi minyaknya ditinggalkan untuk diolesi. Itu tidak ada perintah Tuhan ya, tidak ada firman Tuhan yang mengatakan demikian. Jadi biarlah kiranya Bapak Ibu semakin mengerti. Sebagai orang-orang Kristen, baiklah kita menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar memahami firman Tuhan. Jangan sembarang menggunakan ayat, jangan sembarang menafsir ayat, karena dengan demikian Anda telah berdosa di hadapannya Tuhan. Menjadikan minyak goreng sebagai minyak urapan artinya Anda sudah melanggar firman Tuhan. Minyak urapan itu dipakai untuk mengurapi imam besar dan juga imam-imam tabernakel waktu itu. Jadi di dalam perjanjian baru tidak ada minyak urapan digunakan untuk orang sakit, tetapi minyak biasa dioleskan kepada orang yang sakit, tetapi dengan topangan doa ya, didoakan baru diolesi dengan minyak. Demikianlah renungan, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Biarlah kiranya renungan ini, biarlah kiranya pembahasan ini menjadi berkat bagi kita, sehingga menambah wawasan, menambah pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kiranya firman Tuhan semakin murni disampaikan, biarlah kiranya firman Tuhan semakin alkitabiah disampaikan, sehingga
banyak orang-orang Kristen menjadi orang-orang Kristen yang sejati, orang-orang Kristen yang semakin sungguh-sungguh mengenal kebenaran. Puji Tuhan.